Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 22. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bertekad, Tan Yun menawarkan 10.000 botol kompor alkimia dan obat-obatan dalam kantong obat dari cincin abadi. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu dan berkhotbah kepada Chu Xiao di Tiange kota Shizu, pergi ke toko lain dan belikan saya 10.000 lembar kertas rune. Baik bos, Chu Xiao berkata di lobi di lantai pertama. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Bos, batu abadi kami telah diberikan kepada orang-orang abadi. Sekarang kami tidak punya uang." Suara Tan Yun muncul di benak Chu Xiao, "Pinjamlah dari orang-orangnya dulu. Kertas jimatnya sangat murah, tidak perlu banyak batu peri untuk membeli 10.000 keping." Kemudian, Chu Xiao mengumpulkan cukup banyak batu abadi dari pelayan, dan kemudian membeli 10.000 lembar kertas rune di pasar persegi dan memberikannya kepada Tan Yun. Tan Yun mengangguk puas dan berkata, "Mulai sekarang, kamu akan menjadi bendahara toko di kota Tiange dari kota Shizu. Lantai pertama dari Menara Suci Abadi ruang waktu terbaik akan menjadi tempat bagimu untuk berlatih di masa depan." Pada saat kegembiraan Chu Xiao, Tan Yun memberi Chu Xiao 12 pil hukuman terbaik untuk diolah. Adapun toko, Tan Yun meminta Chu Xiao untuk mengajar Xiao Yu dan Xiang, dan membiarkan dua saudara perempuan menjadi asisten tangan kanan Chu Xiao. Chu Xiao memegang 12 pil hukuman terbaik di tangannya. Dan dia merasa ringan dan ringan ketika dia berjalan. Dia tidak menyangka bosnya benar-benar menyempurnakan pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi. Di pagoda abadi lantai 66, Tan Yun duduk bersila, satu pikiran dan tiga tujuan. Saat dia menutup matanya untuk berlatih, dia melepaskan pengetahuannya yang abadi, diselimuti 10.000 botol pil dan tripod, dan mulai memperbaiki 10.000 tungku pil hukuman pada saat yang bersamaan. Saat menyempurnakan ramuan hukuman abadi, Tan Yun juga menggambar jimat abadi dengan cara yang misterius dan misterius. Di ranah Tan Yun, meskipun dia bisa menggambar jimat abadi yang agresif, bahkan jika disempurnakan, ranahnya terlalu rendah untuk digunakan. Oleh karena itu, Tan Yun berencana untuk memperbaiki jimat peri paling agresif, 9 guntur memecahkan jimat peri langit. Setiap 9 guntur yang memecahkan jimat peri langit setara dengan serangan habis-habisan oleh 12 tingkat biasa yang kuat menghukum abadi. Tujuan pemurnian Tan Yun bukanlah untuk menghasilkan uang, tetapi untuk memiliki tujuan lain. Dalam sekejap mata, hari ke-13 telah berlalu. Li Yongchang mengendarai perahu peri terbaik dan terbang ke kamp militer. Sekarang Duan Tiande telah memimpin 7.000 keabadian, 70 perwira, dan 10.000 tentara abadi untuk berperang dengan Jenderal Simasang, salah satu dari 12 jenderal teratas. Biasanya, butuh lebih dari sebulan untuk kembali ke barak. Setelah memasuki barak, Li Yongchang bergegas mencari seseorang untuk menghubungkan kaki 330 orang, dan dia pergi ke Guild Alkimia. Kota Abadi Suanyuan, Guild Alkimia dalam kota. Di paviliun antik di lantai atas, Miao Jincheng memandang Li Yongchang dan menyapanya dengan mata penuh harap, apakah Tan Yun telah ditangkap di kamp militer. Li Yongchang menghela nafas dan memberitahu Miao Jincheng keseluruhan ceritanya. Miao Jincheng memerah karena marah ketika dia mendengar pidato itu. Dia sebelumnya mengira bahwa orang kuat yang diam-diam melindungi Tan Yun yang membunuh putranya Miao Wei. Sekarang sepertinya Miao Jincheng percaya bahwa putranya dibunuh oleh Tan Yun. Dalam hatinya, karena Tan Yun dapat membunuh perwira, Jia Lai, itu berarti Tan Yun memiliki kekuatan untuk membunuh putranya. "Tunggu sebentar, aku akan mengundang ayah angkatku." Setelah Miao Jincheng meninggalkan sepatah kata pun, dia meninggalkan kesepakatan dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, Miao Xilin, wakil presiden Serikat Alkimia, kembali dengan Miao Jincheng. "Li Yongchang, aku pernah mendengar Jincheng mengatakan apa yang terjadi." Mata keruh Miao Xilin mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir.
Kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun sangat memberontak sehingga dia tidak boleh terus tumbuh. Li Yongchang, jangan khawatir tentang membunuh Tan Yun. Aku akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Mendengar pidato itu, Li Yongchang memeluk tinjunya dan berkata, Wakil Presiden, jangan terburu-buru untuk membunuh Tan Yun, karena Tan Yun yang sombong dan bodoh ini sebenarnya mengirim pertempuran hidup dan mati kepada Mayor Jenderal kita. Dalam lebih dari 2 bulan, pertempuran hidup dan mati akan dimulai. Pada saat itu, Tan Yun akan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah mendengarkan, Miao Xilin akhirnya mengeluarkan senyum seperti krisan di wajahnya. Ini sangat bagus. Dengan kekuatan Duan Tiande, Tan Yun tidak akan hidup pada saat itu. Miao Jincheng, di sisi lain, mengepalkan tinjunya, menatap sedih ke langit di luar jendela dan bergumam, Nak, sebentar lagi, Tan Yun akan segera mati. Waktu mengalir dengan tenang. Pada saat ini, Tan Yun telah menghabiskan 250 tahun bersama di lantai 66 pagoda suci abadi ruang dan waktu terbaik. Dengan lebih dari 100 tahun kultivasi sebelum dia, janin Hongmeng ketiga dipadatkan di kolam roh. Itu berarti dia telah memasuki tingkat ketiga ranah mengkum abadi. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Tan Yun tersenyum di seluruh pipinya. Saat ia memasuki tingkat ketiga ranah menghukum abadi, jiwanya yang abadi sama kuatnya dengan tingkat ke-10 ranah menghukum abadi. Tan Yun berdiri sambil tersenyum. Saat membaca, dia menghilang dari udara tipis dari menara abadi. Saat berikutnya, dia muncul di jalan di luar kota Tiange dari Sisu. Cahaya bulan yang cerah jatuh pada Tan Yun. Di bawah sinar bulan, sosoknya ditarik sangat panjang. Tan Yun menatap langit berbintang yang luas, dan gambar orang tua dan kakeknya muncul di benaknya. Mata bintang menunjukkan warna rindu yang dalam. Belum lama ini, warna mata Tan Yun yang hilang digantikan oleh permusuhan, pembunuhan, dan kebencian. Dia meraung di dalam hatinya, Chaos Supreme, Siyuan Supreme, di hatimu, aku telah mati karena reinkarnasi abadi. Lagi pula, kamu tidak bisa memikirkannya. Aku tidak hanya hidup, tetapi juga di dunia abadi 9 surga Hongmeng. Tunggu, aku akan melipat gandakan rasa sakit dan penderitaanku untukmu. Suatu hari, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Sulit untuk mati. Kemudian, Tan Yun memejamkan matanya dan merasakan malam yang sunyi. Selama 250 tahun di pagoda abadi, Tan Yun telah berturut-turut menyempurnakan 30.000 eliksir hukuman. Setiap tungku memiliki 64 pil, sedangkan 30.000 tungku memiliki 1,92 juta pil. Dengan lebih dari 319.000 pil sebelum Tan Yun sekarang memiliki total lebih dari 2,23 juta pil. Selain itu, Tan Yun masih memiliki 10.000 keping di tangannya, 9 guntur ofensif terbaik yang menghancurkan jimat abadi. Keesokan harinya. Karena hari ini adalah hari ketika pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi dijual di Tiange, kota Sisu, kota terluar penuh sesak dan ramai. Ada begitu banyak orang di jalan lebar di luar Tiange di kota Sisu sehingga sudah ramai. Bahkan di kekosongan seluruh kota luar, penuh sesak dengan orang-orang. Diperkirakan secara kasar setidaknya ada 800 juta orang abadi berkumpul di luar kota. Yang mengejutkan adalah bahwa hampir semua toko yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun kota tutup dan tutup. Bos, penjaga toko, dan orang-orang dari toko-toko ini juga melepaskan pengetahuan abadi mereka dan menyelimuti kota Tiange Sisu. Bahkan di alun-alun kota luar, puncak pavilion di sekitarnya dan kekosongan dipenuhi dengan kepala manusia hitam. Pada saat ini, lebih dari 1 miliar makhluk abadi telah melepaskan kesadaran abadi mereka dan mengunci Tiange di kota Sisu. Suara bising tidak ada habisnya. Semuanya, katamu Bos Tan, apakah dia benar-benar memiliki pil hukuman terbaik untuk dijual? Aku tidak tahu. Lagi pula, menurutku berita itu tidak dapat diandalkan. Bahkan jika tuan kota kita berada langsung di bawah Serikat Alkimia dan tidak ada pil penalti terbaik untuk dijual, bagaimana Bos Tan bisa memilikinya? Apakah dia atau tidak, kita akan tetap ikut bersenang-senang. Jika Bos Tan tidak bisa menjual pil hukuman terbaik, saya pikir itu akan menyebabkan kemarahan publik. Ya, tetapi sebaliknya,
Jika Bos Tan benar-benar mengeluarkan pil hukuman terbaik untuk makhluk abadi, itu tidak hanya akan melambung dalam popularitas, tetapi juga menguntungkan makhluk abadi di luar kota Suanyuanxian. Penjualan pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi di kota Tiange of Sisu telah tersebar luas di luar kota, tetapi tidak ada yang mengetahuinya di dalam kota. Mencicit. Dalam perhatian publik, setelah pintu Tiange di kota Sisu dibuka, Tan Yun keluar, diikuti oleh Chu Xiao, serta Xiao Yu dan Xiang bersaudara. Bos, ada begitu banyak orang. Chu Xiao dengan bersemangat berkhotbah kepada Tan Yun, nanti, kita bisa menghasilkan banyak uang. Tan Yun tersenyum sedikit, mengangguk, melepaskan kesadaran peri, menyelimuti semua makhluk abadi, mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong diam, semuanya. Segera, kerumunan yang tidak bisa melihat samping terdiam. Tan Yun terus mengepalkan tinjunya, dan suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Hari ini adalah hari pembukaan Tiange di kota Sisu. Terima kasih atas cintamu, pavilion kami telah menarik banyak perhatian. Tentu saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Selanjutnya, aku mengatakan detail penjualan pil. Hari ini, sebagai hari pembukaan, toko kami akan menjual 1 juta pil hukuman terbaik dengan harga 50 batu peri kelas menengah. Setiap bulan di masa depan, saya akan menjual jutaan keping di toko. Untuk memberi Anda kultivasi dan meningkatkan kekuatan Anda. Terus terang, bahkan jika Tan memberi harga pil hukuman kelas atas dengan 500 keping batu abadi kelas menengah, aku tidak akan khawatir tidak bisa menjualnya. Tentu saja, Tan masih hanya menerima 50 keping batu abadi kelas menengah. Tan hanya memiliki satu tujuan. Sambil menghasilkan uang, dia juga harus memberi manfaat bagi orang-orang abadi kota abadi Suanyuan. Tan Yun berkata, karena ada banyak orang dan sedikit pil, aturan yang ditetapkan oleh Tan adalah tidak peduli siapa itu, Anda hanya dapat membeli satu persatu. Nah, sekarang Anda berada di 10 baris di jalan dan mulai membeli pil hukuman terbaik. Ketika jumlah orang dalam antrean mencapai 1 juta, yang lain tidak mengantre. Ingat, saya hanya menjual 1 juta keping sebulan di Tiange, kota Sisu. Oke, semuanya berbaris. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan meledak, berlomba-lomba untuk berbaris. Setelah beberapa saat, 10 naga berbentuk manusia dibuang di jalan di luar Tiange kota Sisu. Orang-orang abadi yang tidak berbaris masih tidak pergi. Mereka semua berharap untuk melepaskan pengetahuan abadi mereka, yang menyelimuti Tan Yun. Tan Yun memperkenalkan kepada orang banyak, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mulai sekarang, penjaga toko Tiange Sisu kami adalah Chu Xiao. Sekarang mari kita undang penjaga toko Chu Xiao untuk menjual pil kepada semua orang. Tiba-tiba, sorak-sorai memekakkan telinga terdengar di kerumunan. Chu Xiaosa tersenyum dan menatap Xiao Yu dan Ah Xiang. Nanti, kamu bertanggung jawab untuk menghitung batu abadi. Ya, para suster mengangguk. Tan Yun berkhotbah kepada Chu Xiao, dalam 2 bulan, saya akan bertarung dengan Duan Tiande, dan saya akan retret. Ketika saya retret, saya akan terus memperbaiki pil hukuman. Dengan itu, Tan Yun memutar tangan kanannya, dan sebuah cincin peri muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Chu Xiao dan mengatakan kepadanya, ada lebih dari 2.239.000 pil menghukum kelas terbaik di dalamnya. Setelah menyempurnakan pil abadi lain di masa depan, saya akan memberikannya kepada Anda. Tan Yun memutar tangan kanannya. Aula perisaku muncul di tangannya dan memberikannya kepada Chu Xiao. Ini adalah aula peri ruang waktu terbaik yang dipinjam dari kantor pusat toko. Ingatlah untuk mengembalikannya kepada pelayan Sang. Sudah waktunya untuk berterima kasih padanya untukku, dan kemudian berikan 1000 pil hukuman terbaik. Setelah mengembalikannya padanya, kamu bisa berbicara dengan pemilik toko yang menjual kertas rune di pasar dan meminta mereka untuk memasok kertas rune kepada kami setiap bulan. Ingat, lebih banyak, lebih baik. Setelah berbicara, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Cincin abadi melintas, dan 11 pil obat sebening kristal muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Chu Xiao, biarkan pil obat ini juga diberikan kepada Zhang Yihan untuk meningkatkan kultivasinya. Ini sangat membantu. Ketika Chu Xiaosa hendak bertanya kepada Tan Yun tentang pil ini,
Tan Yun berbalik dan memasuki tiangnya kota Shizu, langsung menuju kamar di lantai 6, dan memasuki lantai 66 menara abadi ruang waktu terbaik. Setelah masuk, Tan Yun duduk bersila, memurnikan pil dan berlatih pada saat yang sama, berharap untuk dipromosikan ke tingkat keempat negeri dongeng sesegera mungkin. Pada saat ini, Chu Xiao telah mulai menjual pil hukuman terbaik. Dia melihat ke atas dan berkata, "Tuan-tuan, dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa ramuan yang dijual oleh Tiange, kota Shizu, akan dibayar 10 untuk satu palsu." Kemudian, dalam 1 jam yang mengasyikkan, Chu Xiao menjual pil hukuman terbaik kepada jutaan orang abadi. Para abadi yang mendapatkan pil itu senang, tetapi para abadi yang tidak mendapatkan pil itu memohon kepada Chu Xiaosha untuk menjual lebih banyak. Chu Xiaosha memberitahu semua orang bahwa kota Tiange di Shizu hanya dapat memasok 1 juta keping sebulan. Setelah Chu Xiao menjual 1 juta pil, beberapa orang abadi menolak untuk pergi. Tanpa diduga, mereka berbaris dalam antrean panjang di luar kota di depan Tiange dari Shizu. Mereka siap menunggu di sini tanpa makan, tidur atau berlatih. Sejak saat itu, sebuah tim berbaris dari luar Tiange kota Shizu, telah berbaris ke pintu masuk kota alun-alun. Pada saat ini, di hati hampir semua orang abadi, itu adalah rasa hormat ekstra untuk semua orang di kota Tiange of Shizu. Xiao Yu, Axiang, dan 10 orang tertawa dari telinga ke telinga ketika mereka berpikir bahwa mereka telah mengikuti bos yang tepat. Untuk kegembiraan 12 orang Xiao Yu, Chu Xiao menghadiahi mereka dengan 10 pil menghukum terbaik. Selanjutnya, Chu Xiaosha pergi ke toko yang menjual kertas rune di alun-alun sesuai dengan instruksi Tan Yun. Setiap kali Chu Xiaosha pergi ke toko, pemilik toko akan menyambutnya secara pribadi dan menganggap Chu Xiao sebagai VIP. Chu Xiaosha mengusulkan agar bos-bos ini memasok rune ke kota Tiange dari Shizu setiap bulan, dan segera menyelesaikan masalah ini. Sebelum pergi, Chu Xiao memberi masing-masing bos 30 pil menghukum terbaik. Bos-bos itu sangat berterima kasih kepada Chu Xiao. Kata-kata Chu Xiao adalah, "Jangan berterima kasih padaku, jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima kasih bosku Tan Yun." Malam tiba. Di luar kota, orang-orang dari rumah jenderal dan wakil jenderal. Orang-orang ini adalah kerabat mayor jenderal dan wakil jenderal. Ketika mereka tiba di Tiange kota Shizu, Xiao Yu dan Axiang tidak berani mengabaikan, jadi mereka ingin mengundang semua orang untuk duduk, tetapi tidak ada cukup kursi. Namun, tidak satu pun dari orang-orang ini yang munafik. Mereka hanya mengatakan untuk berdiri. Mengetahui niat mereka, kedua saudara perempuan itu memberitahu mereka bahwa itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Bos Tan untuk menjual 1 juta pil peri kelas atas setiap bulan. Bos Tan mengatakan bahwa siapapun yang membeli harus mengantri. Tidak ada pepatah Maverick. Pernyataan ini menimbulkan ketidakpuasan yang kuat dari kebanyakan orang dan berkata bahwa mereka ingin bertemu dengan Tan Yun. Dalam hal ini, Xiao Yu dan Xiang tetap tidak berubah dan memberitahu semua orang bahwa Bos Tan retret dan tidak terlihat. Kebanyakan orang tidak bisa melihat Tan Yun, jadi mereka meminta untuk melihat Chu Xiao. Xiang masih tersenyum dan memberitahu semua orang bahwa penjaga toko Chu memiliki sesuatu untuk dilakukan dan belum kembali. Selanjutnya, orang-orang dengan status luar biasa ini meninggalkan kota Tiange di Shizu dengan amarah. "Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengatakan sesuatu yang salah?" Xiao Yu berkata dengan cemas kepada Xiang. "Aku khawatir Bos Tan menyinggung orang-orang ini karena ini. Orang-orang ini adalah keluarga jenderal muda dan wakil jenderal." Bau pidato. Ketika seorang Xiang hendak berbicara, suara dominan Tan Yun terdengar di benak kedua wanita itu, "Jangan khawatir. Aturan Tan Yun saya adalah bahwa siapapun yang ingin membeli pil harus mengantri, belum lagi. Bahkan para jenderal dan wakil jenderal muda itu harus mengantri untuk membeli pil untuk keluarga mereka secara langsung. Alasannya sangat sederhana, ini adalah aturanku.